Perkenalkan, nama saya Maria Christina. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu frekuensi distribusi. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu frekuensi distribusi. Frekuensi distribusi itu untuk ngerapiin data mentah supaya gampang dibaca dan dianalisis. Oke, kita langsung aja lanjut ke step satunya. Step 1 di slide keempat ini kita bisa lihat di sini ada tabel yang sudah diurutkan. Dari tabel itu nilai terkecilnya 215 dan nilai terbesarnya 9.750. Dua angka ini penting ya untuk nanti kita bisa ngitung interval kelasnya. Oke, lanjut di step keduanya, menentukan jumlah kelas atau kategori. Karena datanya ada 20 ya, jadi kita pakai N sama dengan 20. Di rumus Tarjes-nya itu K sama dengan 1 tambah 3.322 log dalam kurung 20. Pertama kita hitung log 20. Hasilnya tuh jadi 1.301 ya. Terus dikali 3.322 jadi 4.322. Kalau ditambah 1 jadi 5.322. Karena jumlah kelas nggak bisa pecahan, kita bulatkan jadi 5 kelas. Oke, di step 3 kita hitung interval kelas. Dari tabel tadi nilai paling kecilnya itu kan 215. Paling besar itu ada 9.750 dan jumlah kelasnya itu 5 ya. Jadi 9.750 dikurang 215 bagi 5 sama dengan 9.535 dibagi 5 sama dengan 1.907. Jadi setiap kelas lebarnya itu ada 1.907 ya. Nah, setelah step 3 kita lanjut di step 4 ya, yaitu bikin kelas-kelasnya. Kita udah punya nilai terkecil dan nilai terbesar dan interval kelasnya tadi ya, yang 1.907. Jadi sekarang kita tinggal bentuk kelasnya. Kelas pertama dimulai dari 215, terus aku tambahin intervalnya 1.907, jadi batas atasnya 2.122. Kelas kedua dimulai dari satu angka setelah batas atas kelas pertama, yaitu 2.123, lalu tambah 1907 jadi 4.030, dan seterusnya sampai ke bentuk 5 kelas seperti di slide ini. Oke, kita lanjut lagi di slide ke-8, yaitu step 5. Kita hitung berapa banyak data yang masuk ke setiap kelas. Nah, di slide ini kita bisa lihat tabel frekuensinya. Cara bacanya gampang. Kita lihat setiap data masuk rentang kelas yang mana gitu, seperti itu ya. Misalnya kelas pertama 215 sampai 2.122. Ternyata ada beberapa nilai yang jatuh di rentang itu, makanya frekuensinya seperti ini. Lalu kelas kedua juga dihitung semua data yang berada di 2.123 sampai 4.030 dan seterusnya sampai kelas akhir. Intinya frekuensi itu cuma ngitung berapa banyak data di setiap kelasnya. Oke, selanjutnya
saya menjelaskan kumulatif frekuensi less than. Kalau kalian lihat di tabel ini, kok kolom paling kanan sudah ada angka-angka kumulatif frekuensinya. Nah, caranya begini. Kelas 1 kumulatifnya itu 0. Kenapa 0? Karena memang tidak ada data yang kurang dari batas atas kelas pertama. Kelas kedua kumulatifnya jadi 14, artinya ada 14 data yang nilainya kurang dari 4030. Makanya ditulis 14. Kelas 3 kumulatifnya 17. Jadi ada 17 data yang nilainya kurang dari 5938. Kelas 4 kumulatifnya 18. Artinya 18 data yang dinilai kurang dari batas atas kelas ini. Kelas 5 kumulatifnya 19. Artinya kumulatif artinya 19 data nilainya kurang dari 9754. Dan angka pertama paling bawah 20 itu menunjukkan total keseluruhan data. Jadi kumulatif less than intinya adalah menghitung jumlah data yang nilainya lebih kecil dari batas atas kelas tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada histograms. Nah, setelah tabelnya lengkap, kita bisa bikin histogramnya. Di slide ini ada contohnya. Histogram itu grafik batang yang lebarnya mengikuti interval kelas dan tingginya sesuai frekuensi. Jadi batang yang tinggi berarti kelas itu punya data terbanyak ya. Berikutnya juga ada poligon. Kalau frekuensi poligon ini bentuknya garis. Cara bikinnya kita ambil titik tengah setiap kelas, lalu hubungkan titik-titik itu sesuai frekuensinya. Hasilnya kayak gunung naik turun gitu ya. Berikutnya ada OGIF. Ini slide terakhir. OGIF itu grafik yang dipakai buat kumulatif frekuensi. Biasanya bentuknya selalu naik karena kumulatif frekuensi itu dijumlahin terus. Jadi itu semua proses membuat frekuensi distribusi, mulai dari mengurutkan data, menentukan jumlah kelas, menentukan interval kelas, mengisi frekuensi, mengisi frekuensi relatif, sampai menghitung kumulatif frekuensi less than dan more than, serta grafik histogram, poligon, dan OGIF. Dengan memahami langkah-langkah ini, saya bisa membaca pola data dan menjelaskan distribusi frekuensi dengan jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat.